Di dalam mencari rezeki diperintahkan dengan penuh kesungguhan dan etos kerja yang tinggi. Nah, ini semangat ya. Ketika orang memahami Islam dengan baik, efeknya pada pekerjaan. Ini kan semuanya yang hadir ini sedang bekerja ya, kebanyakannya. Maka kalau kita yakin ya dengan keimanan kita, ketakwaan kita, maka menjalani pekerjaan itu dengan penuh etos kerja yang tinggi ya. Semangat, penuh sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa syariatnya itu itqon. Itqon itu profesional. Ihsan itu melakukan yang terbaik apapun posisi kita, baik punya di jabatan yang tinggi ataupun yang biasa, itu melakukan sungguh-sungguh. Kenapa? Kesungguhan itu dari pemahaman agama kita. Agama Islam mendorong bekerja dengan sebaik-baiknya. Istilahnya dalam Al-Quran itu ahsanu amala ya, melakukan yang terbaik. Gak boleh asal-asalan ya. Bayangkan misalnya para jamaah naik pesawat ya, pilotnya itu asal-asalan. Berani nggak naik? Nggak berani ya, harus full serius konsentrasinya 100% ya. Begitu juga seorang dokter misalnya mau ngoperasi tapi asal-asalan itu kan bahaya sekali ya. Jadi dalam bekerja apapun itu, bahkan dalam menuntut ilmu, dalam profesi apapun harus ahsanu amala, harus dilakukan sebaik-baiknya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, ini ayat ini harus kan didorong kita sering baca ayat ini, surah Al-Mulk ini ya. Dan ketika baca kita tadaburi, baca terjemahannya, kita pahami ini. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kerja yang baik. Ya, kalau sudah ada semangat ini, maka dalam lingkungan pekerjaan itu di lembaga pemerintah atau swasta atau dimanapun, semangatnya adalah semangat ta'awun, kolaborasi ya. Tidak ada semangat saling julid ataupun saling menjatuhkan. Itu bukan akhlak orang Islam. Kenapa? Karena masing-masing fokus pada pekerjaannya ahsanu amala. Dalam bekerja pun menghindari hal-hal yang mengganggu pekerjaan, misalnya gosip misalnya ya, sambil kerja tangannya sambil mengerjakan di depan komputer atau laptop, misalnya mulutnya sambil ngegosip, oh ini artis ini sekarang sedang cerai misalnya ya, oh si orang ini dipanggil KPK misalnya ya. Nggak sempat itu yang mungkin. Kalaupun sempat ada waktunya nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena melakukan ahsanu amala, fokus ya, melakukan yang terbaik ya. Pemain sepak bola, mungkin bapak-bapak ada yang suka nonton sepak bola atau suka main sepak bola ya. Bayangkan sedang tanding nggak fokus, itu kan ya kebobolan ya. Fokus saja masih kadang kebobolan ya golnya, apalagi nggak fokus ya. Maka harus melakukan terbaik dimanapun ya. Makanya Islam itu ketika kita pahami dengan baik ya, maka efeknya itu ke kehidupan sehari-hari. Makanya disebut syariat Islam ataupun ad-dinul Islam. Ad-din diterjemahkan agama. Sebenarnya tidak pas ya, karena ad-din itu artinya lebih daripada itu. Kalau agama itu mengatur ritual, masalah ibadah kita tadi, sholat atau bagaimana kalau dalam agama lain bagaimana menyembah Tuhannya ya. Tapi kalau dalam Islam ad-din itu maksudnya yang komprehensif ya. Masalah ritual juga masalah muamalah itu diatur ya. Agama Islam itu mengatur dari kita bangun tidur buka mata sampai mau tidur kembali tutup mata, itu diatur semuanya. Baik hal-hal yang hukum yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu diatur ya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar itu diatur. Itu namanya agama yang syumul, yang komprehensif. Jadi bukan agama ritual ya. Orang muslim ketika memahami itu dengan baik, maka efeknya di keluarganya, di pekerjaannya akan semakin baik. Tapi kalau misalnya ada seorang muslim ternyata dalam melakukan sesuatu pekerjaannya, tugasnya misalnya amanahnya itu enggak sempurna ataupun asal-asalan, berarti belum memahami tadi ahsanu amal ya. Makanya pada kesempatan pengajian siang hari ini kita merefleksi diri kita ya. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang hakiki, mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tekadkan dalam diri kita itu untuk melakukan pekerjaan itu dengan yang terbaik ya. Bukan hanya untuk supaya dipuji atasan, supaya jabatannya naik, enggak. Tapi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam bekerja itu bagian dari ibadah kita ya, bukan ibadah yang sifatnya ritual tadi, tapi ibadah yang umum tadi. Kalau kita lakukan niatnya tulus ya, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal ya, dan dilakukan dengan cara yang bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya, ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam
kana ya'kulu min amali yadi, ya. Tidak ada seorang yang makan suatu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan makanan dari hasil usahanya. Ya, ini motivasi untuk bekerja. Ya, dalam Islam itu bekerja itu sunatullah untuk dapat rezeki. Ya, bukan untuk dapat rezeki datang ke masjid langsung doa terus. Ya, itu nggak akan turun dari atas uang ataupun harta. Ya, bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menegur orang yang waktunya bekerja malah bersantai-santai. Istilah generasi sekarang rebahan, ya. Itu enggak, ya. Yang rebahan-rebahan itu enggak datang apa-apa, ya. Harus berikhtiar, namanya bergerak. Ya, orang yang paham agama dengan baik, Islam dengan baik, dia akan selalu bergerak, ya. Karena dalam bahasa Arab disebut al-barokah fil harokah. Keberkahan itu dalam bergerak, ya. Dalam Quran kan begitu, Sayyidah Hajar, ya, ketika perlu air untuk bayinya itu bergerak, sa'i. Ya kan? Kemudian datang rezeki, air Zam-Zam. Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam ketika hamil, ketika ingin melahirkan, ya, ketika kaumnya mengusirnya, apa yang diperintahkan oleh Allah ketika bersandar di bawah pohon, ya, supaya mengguncang pohon yang tempat bersandarnya itu, ya, pohon kurma. Setelah berusaha mengguncang baru jatuhlah itu buah kurma yang bergizi, yang masak. Itu kalau kita tadabburi, itu ada pesan tersiratnya apa? Kita dituntut untuk bergerak, berikhtiar dengan maksimal. Meskipun ikhtiarnya ya namanya manusia terbatas, tapi keberkahan Allah itulah nanti yang datang banyak, ya. Maka nggak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bekerja ataupun malas-malasan, misalnya untuk nunggu diberikan bantuan. Itu nggak akhlak seorang muslim. Bahkan dilarang meminta-minta. Orang muslim itu kan dilarang meminta-minta karena itu menjatuhkan kehormatannya. Makanya dalam zakat itu ada amil zakat, ya kan? Amil zakat tugasnya menyalurkan zakat. Itu dalam rangka hikmahnya itu menjaga kehormatan yang diberi. Karena kalau diberi langsung itu sah secara fikih. Tapi nanti ketika ketemu lagi karena pernah diberi itu akan beda. Psikologisnya berbeda. Orang pernah dibantu itu akan berbeda. Tapi ketika ada perantaranya amil, maka kehormatan yang diberi bantuan itu akan terjaga. Itu agama Islam sampai segitunya, ya, mengaturnya, ya. Dalam zakat ada aturannya, itu dalam rangka itu. Tapi mendorong, di awal tadi saya sampaikan, untuk ibadah-ibadah diperlukan harta, ya. Maka kita didorong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, man amsaka lan min amali yadih amsa maghfuran lah. Ini motivasi luar biasa, ya. Barang siapa yang di waktu sore hari duduk kelelahan karena pekerjaan yang telah dilakukan pada hari tersebut, ya, maka ia dapatkan sore hari itu dosa-dosanya diampuni. Ya, kita semua yang bekerja ini nanti sore atau misalnya sampai di rumah, ada yang malam, ya, ketika istirahat, ya, misalnya pasangannya bikinkan kopi atau teh, anak-anaknya bercanda dengan kita, pada kondisi santai seperti itu diampuni dosa-dosanya, ya. Kenapa? Karena dalam bekerja tadi capeknya saja pahala. Maka seorang suami itu untuk dapatkan pahala salah satunya semangat bekerja, ya. Ya, dengan bekerja itu nanti dapat pahala tadi, dapat dosa-dosanya diampunkan, dapat gaji, dapat hasil, diberikan kepada pasangannya makin cinta. Kan demikian, ya. Ibu-ibu ketika suaminya memberikan, ya, harta, ya, itu akan semakin sayang, ya. Sebagian menyatakan kalau ada uang abang disayang, ya, itu, ya. Itu bagaimana mau memberikan kalau tidak bekerja? Maka didorong untuk bekerja dengan baik-baik, ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan nanti nggak baik, ya kebalikannya, ya, keberkahan akan hilang, justru akan mendatangkan musibah.